Tapi balik lagi ke ideologi ya. Yang lihat aja apa yang terjadi sekarang di Sudan. 150 orang, ribu orang mati ya. Kadang-kadang cuma ideologi Islam, agama lagi ya kan. Di Nigeria juga. Ya Boko Haram. Ini, Iya. aduh. Ya ideologinya setan. Senengannya itu bunuh orang, perang. Nggak pernah kok yang bikin orang seneng, bikin orang lain seneng gitu kok nggak punya pikiran begitu. Senengan nyusahin orang aja melulu. Aduh. Iya Pak, Itu jadi dimanipulasi. nggak diekspos ya sama dunia ya. Orang di Nggak ada gereja berita. di pantai, ya kan orang lagi kebaktian di pantai. Macam binatang punya nih orang-orang. Nggak ada, gereja kita juga di sini juga pada nggak ada ya. Nggak ada kayaknya ngebahas Iya. itu ya. Lima. Iya, udah tinggal tunggu tanggal matinya kan. Si Mahfud MD malah bilang 2030, 5 tahun lagi. Nggak tahu, maybe sooner. Iya. Tapi seru Itu Punca bingung. Lu kok ngomong sama orang mabuk? Kamu itu mabuk. Dia nggak malah ngamuk. Kamu yang mabuk. Aku jalannya lurus. Katanya jalannya belok-belok. Kan repot. Gitulah. itulah Pak, makanya saya akan lihat kan rebutan tanah lah kayak Nigeria lah, kayak Palestina lah, rebutan wilayah tanah juga kan itu. Saya takut itu Papua juga begitu nanti di rebutan tanah kayak Nigeria juga. Tapi balik lagi ke ideologi ya. Yang lihat aja apa yang terjadi sekarang di Sudan. 150 orang, ribu orang mati ya. Kadang-kadang cuma ideologi Islam, agama lagi ya kan. Di Nigeria juga. Ya Boko Haram. Ini, aduh. Ya ideologinya setan. Senengannya itu bunuh orang, perang. Nggak pernah kok yang bikin orang seneng, bikin orang lain seneng gitu kok nggak punya pikiran begitu. Senengan nyusahin orang aja melulu. Aduh. Iya Pak, jadi dimanipulasi. Nggak diekspos ya sama dunia ya. Orang di Nggak ada gereja berita. di pantai. Ya kan orang lagi kebaktian di pantai. Macam binatang punya nih orang-orang. Nggak ada, gereja kita juga di sini juga pada nggak ada ya. Nggak ada kayaknya ngebahas itu ya. Bingung Tapi saya. pemikiran mereka kok begitu. Semua pemikirannya dapat bidadari lah. Masuk surga lah. Segala macam lah. Ya kan. Kok nggak pernah mikir ke depannya gimana memperbaiki ekonomi keluarga, ekonomi negara, atau gimana kayaknya nggak ngerti pikirannya itu. Ya. Aduh. Jadi kalau kayak di Eropa atau apa bangunan-bangunan mewah atau apa itu kan bangunan yang bukan pribadi ya istilahnya ya, buat bangunan rakyatnya gitu kan misalnya ya, bangunan rakyatnya gitu loh. Tapi kalau di Timur Tengah sana mungkin ada bangunan mewah, ada apa ya, bangunan pribadi, bangunan si sultannya, bangunan mewah di Brunei misalnya, ya bangunan sultannya, bukan bangunan untuk ininya. Ya kayak begitulah, jadi kayak tertipu gitu. Jadi ya susah ya, karena dimanipulasi sih Pak, ke apa namanya, otaknya itu, manusia itu otaknya bisa dimanipulasi Pak, bisa di cara berpikirnya dia tuh, keyakinannya itu bisa dimanipulasi, bisa diarahkan ke situ. Makanya kita harus hati-hati. Makanya kan kita disuruh ini kan, suruh cari kebenaran dulu, suruh cari kebenaran, disuruh renungkan dulu bener apa enggak. Kalau mereka kan enggak, memang disuruh langsung ngamuk, langsung disuruh ngamukan dulu gitu. Ya itulah bedanya, IQ-nya jadi kacau, IQ-nya jadi bodoh, suruh ngamukan dulu, nanti udah selesai baru saya kilaf gitu pasti. Jadi entahlah nih bagaimana lah, kan Pak Paul udah bilang batas waktunya tahun depan ya. Ya jadi saya juga jadi bingung nih, jadi bukan bingung sih ya, jadi berhati-hati nih kalau mau mengambil keputusan apa-apa, berhati-hati kan, kayak penyakit kan, katanya setelah pertengahan tahun nanti muncullah penyakit ini kan, udah
batuk-batuk yang nggak jelas. Apa kan sempat ada beritanya kemarin, ya nggak tahu nih sekarang nih masih masih sama apa enggak ya kan, soalnya wilayah saya nggak yang kayak padat banget gitu. Nah, tapi kan udah mulai ada kan yang orang yang batuk-batuk lama atau apa. Tapi memang udaranya kotor banget Pak kalau Bapak buka di AccuWeather ya. Ini karena lagi hujan aja ya. Sebelum hujan-hujan ini di AccuWeather tuh Pulau Jawa ya, terutama utara ya. Itu dari yang bahaya apa dari yang apa namanya? Tidak sehat sampai bahaya Pak. Di Jawa Utara ini doang, makanya saya bingung kenapa mesti di Jawa ini udaranya bisa seperti itu. Saya bingung ya ada apaan gitu kan. Ya itulah Pak. Jadi malah di di New York masih bisa lebih bersih udaranya, bingung saya Pak. Saya bandingin New Ya York loh gimana udara. saya potong, nggak Iya, kotor. Yang kotorin siapa? Makanya tadi sama Pak Abu Otman saya katakan, kalau saya paling senang itu Masjid Al-Aqsa dibombardir, dihancurkan. sama saya Makanya juga Bu. itu jegang-jegang semua Islam di seluruh dunia kan, ada yang Kacau. terhampar, ada yang mati jegang. Lumayan ngurangi teroris, ngurangi penduduk dunia Waduh, dan macam segala. Nan- nanti Bu Dora, ini kan 7 Oktober Hmm. nih baru 2 tahun. Nah nanti Israel udah nguasain senjata laser, nah barulah kita gerak kayak begitu. Terlalu cepat nih, gila. Pandangannya ekstrim juga nih. Lucu sama Bu Dora nih, buset. Cuman dicepetin langsung tanya gitu kan, langsung berbom-bom udah selesai kan. Jadi semua yang di Eropa, di Asia, di Amerika jegang, ada yang mati jegang, ada yang apa, langsung mengurangi penduduk, ngurangin polusi, ngurangi kebejatan, punya istri 10 apa segala kayak Tapi kemarin. Bu Dora, nih saya kasih Hmm. masukan ya Bu Dora ya. Artinya kita kan di sini supaya apa kita gaya pemikiran Wahyudi lah ya, cara yang Betul. cerdas gitu, caranya Iya. Pak Dokter Zhang, Dokter Permesta, Dokter Andi nih cara-caranya cerdas gitu. Kita ikutin aja Bu caranya Israel kalau menurut saya sih. Yang perlu dihantem kalau saya rasa bukan si Al-Aqsanya, tapi mungkin Irannya dulu nih. Iran dulu, terutama IRGC, Sepah. Lalu yang kedua, next Muslim Brotherhood. Wah itu kalau kepalanya atau core pemikirannya udah dihajar, nah yang lain mah tinggal ibaratnya kosong tuh pemikirannya. Wah kita ngapain ya bro? Nah disitulah barulah muncul Kristus kan. Artinya ya yang Arab-Arab ini kan bukan artinya mereka pengen berbuat jahat karena keinginannya sendiri, tapi kan karena ada tangan-tangan yang ini mereka kan yang mengatur, artinya yang mempolitisir. Saya rasa lebih tepat begitulah. Mungkin kalau si Sinbad atau Mozart akan pilih yang itu dulu. Kalau mungkin Ini pakai pendapat cara saya aja, ibu Pak mungkin Bosman. malah menimbulkan ini konflik baru gitu. Risk rewardnya terlalu tinggi gitu. Gini loh Pak Abu Hotman, kalau menurut saya ya, ini pendapat crazy ya mungkin. Memang konflik ini tidak akan berakhir ya. Sampai kapanpun tidak akan berakhir. Karena mereka itu selalu berfokus juga, selain daripada keislaman, berfokus terhadap Masjid Al-Aqsa itu ya. Jadi bagi saya, mana yang benar-benar, karena betul yang kata Pak Abu Hotman itu ya, apa idenya. Tapi bagi saya yang pertama, kalau Al-Aqsa itu dihancurkan, nah getar-getir, makin heboh seperti yang kata Pak Abu Hotman, baru itu fighting, really fighting ya. Betul, Baru Bu. mereka habis semua. Saya perlu tambahin juga nih. Kalau ibaratnya menghancurkan mungkin kalau saya rasa terlalu ekstrim ya. Nah, sekarang ini kan ada ini Bu, kayak teknologi untuk memindahkan rumah atau bangunan. Nah, mungkin bisa dipraktekkan tuh, artinya kalau memang teman-teman yang berpendapat, oh ini harus pindah nih dari sekitaran Bait Suci gitu, dari Western Wall. Mungkin bisa dipakai teknologi itu kan, Al-Aqsanya mungkin digeser sekitar 50 meter atau 100 meter dari situ tanpa perlu menghancurkan gitu kan. Artinya opsi-opsi itu kan banyak gitu.
Tapi ya tergantung gimana lah artinya pemangku keputusannya. Aku sih lebih Efisien, Abu Hotman. cara-cara yang lebih Tindakan inilah elegan. nggak efisien, Abu Hotman. Kenapa? Dipindahkan lagi ke Medina atau ke Mesir atau kemana? Datang nanti gerakan Hamas Islam ini pindahkan lagi dengan teknologi Iran, pindahkan lagi ke sono, pindah-pindah begitu. Namanya ribut anak-anak dong, sekalian udah lepas bom selesai. Ide jelek ya. Karena udah bodoh Pak Abu Hotman. Gini ya, bagaimana di Eropa ini mereka bagaimana hidup mereka, kita kasihan, kita bantu dana banyak. Pak Paul bekerja di situ mengumpulkan mereka, mengasih makan. Belum tentu mereka berapa itu yang Pak Paul katakan, belum tentu mereka ingin membuktikan diri akan kebenaran. Mereka hanya ingin makan gratis kan. Nah di hanya beberapa yang betul-betul mau belajar mendengarkan kebenaran. Itu kalau dari saya ya, udah selesai saya Ya, itu ajaran Tuhan Yesus. Kita tidak pernah tahu ya. Kita tidak pernah tahu, Bu Dora, itu ajaran Tuhan Yesus. Ya, kalau dalam psikologi itu ya, orang kalau kita kasih uang dia nggak ingat, tapi kalau kita kasih makan dia pasti ingat. Ya, tapi kalau kita kasih uang orang nggak ingat. Kasih uang 10 juta aja orang bisa lupa loh. Tapi kalau kita kasih makan, dia lagi lapar, kedinginan, dia akan ingat selamanya. Itu yang saya percaya, ya. Suatu hari dia akan ingat bahwa ada orang Kristen yang akan. Pak Teddy penutup, silakan.